Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Pada presentasi kali ini dari kelompok 8 yang beranggotakan Davin Dharma Putra, Arya Dimas Putra Pratama Sajidin, Jagat Firlananda Harbas, Joshua Stephen Limuel Albertino, Muhammad Rifki, Ali Sodikin Ma'ruf akan mempresentasikan sistem instrumentasi tentang pengukuran tekanan. Kemudian pada presentasi ini ada pokok-pokok materi yang akan dibahas, yaitu dasar pengukuran tekanan, kemudian transducer pengukur tekanan yang terbagi menjadi Bourdon tubes, diafragma, capsules, dan bellows. Kemudian transducer pengukur tekanan lain, yaitu berbasis potensiometer, magnetik, optikal, inductance, dan kapasitansi. eh, Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Satuan tekanan dalam sistem internasional atau bisa disebut SI adalah Pascal, yang setara dengan Newton per meter persegi atau kuadrat, Nm kuadrat. Kemudian, prinsip dasar pengukuran tekanan adalah menghitung gaya yang bekerja pada suatu permukaan dengan luas tertentu. Tekanan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan transducer atau manometer. Di sini kita mempunyai dua jenis tekanan yang dapat diukur. Yang pertama itu adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak atau bisa disebut absolute pressure adalah tekanan yang diukur relatif terhadap vakum sempurna atau nol mutlak. Kemudian satuan tekanan mutlak dalam sistem internasional adalah Pascal atau bar. Tekanan mutlak dapat diukur dengan menggunakan nanometer absolut atau transducer tekanan absolut. Alat ini dirancang untuk mengukur tekanan relatif terhadap vakum sempurna. Lalu, eh, tekanan jenis selanjutnya itu adalah tekanan gauge. Tekanan gauge adalah, atau dalam bahasa Inggris adalah gauge pressure, adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer lingkungan sekitarnya. Satuan tekanan mutlak dalam sistem internasional adalah Pascal atau bar. Lalu tekanan gauge dapat diukur dengan manometer gauge atau transducer tekanan gauge yang sudah dikalibrasi untuk tekanan atmosfer setempat. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Davin. Oke, berikutnya adalah Bourdon tubes. Next. Bourdon tubes adalah alat ukur tekanan non-liquid. Mereka terdiri dari tabung logam melengkung yang seringkali memiliki bentuk seperti C. Di dalam tabung tersebut terdapat fluida yang terkait dengan sistem yang ingin diukur tekanannya. Ketika tekanan fluida diterapkan pada bagian dalam tabung Bourdon, tabung tersebut mengalami deformasi. Deformasi ini menyebabkan perubahan bentuk tabung, yang pada gilirannya mengakibatkan pergerakan ujung bebas tabung. Pergerakan ini sejajar dengan perubahan tekanan dalam tabung. Pergerakan ujung bebas Bourdon tube dapat diukur dengan berbagai cara, tergantung pada aplikasi dan spesifikasinya. Beberapa alat ukur menggunakan perubahan mekanik langsung pada ujung bebas tabung, sementara yang lain menggunakan sensor elektronik untuk mengkonversi pergerakan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Bourdon tubes banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pemantauan tekanan dalam sistem pipa, tangki penyimpanan, sistem pengukuran, pengukuran gas, dan lain-lain. Keandalan dan kemampuan mereka untuk menangani tekanan yang tinggi membuat mereka menjadi pilihan yang populer dalam lingkup tersebut. Next. Selanjutnya, diaphragms. Next. Diaphragms pressure transducer menggunakan membran tipis yang disebut diafragma sebagai
elemen sensitif untuk mengukur tekanan. Diafragma biasanya disebabkan karena ada tekanan seperti stainless steel dan bahan komposit khusus. Ketika tekanan diterapkan pada satu sisi diafragma, tekanan ini menyebabkan atau defleksi, defleksi gauge yang ditempatkan di sekitar diafragma seperti kapasitansi atau resistansi. Next, ketebalan dan elastisitas diafragma menentukan sensitivitas dan rentang pengukuran transducer. Diafragma pressure transducer memiliki keunggulan dalam presisi dan sensitivitas, sehingga mereka sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran tekanan akurat, seperti dalam medis, dan proses industri, dan aplikasi laboratorium. Diafragma pressure transducer juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sensitivitas terhadap tegangan mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan, jika terpapar tekanan yang berlebihan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perawatan dan penggunaan yang hati-hati sering diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal dan umur panjang transducer. Untuk penjelasan selanjutnya, Oke, selanjutnya aja Capsulus. Oke, next. Pengukuran tekanan kapsulus, elemen penginderaan pengukuran tekanan kapsulus. Kapsul terdiri dari dua diafragma bergelombang yang dilas bersama di pinggirannya untuk membentuk kapsul. Tekanan yang akan diukur dimasukkan ke dalam kapsul melalui lubang di tengah diafragma pertama. Bagian tengah diafragma kedua dihubungkan ke mekanisme transmisi sehingga direfleksi elemen pengukur dapat disalurkan ke petunjuk. Ketika tekanan di dalam kapsul meningkat, kedua diafragma akan sedikit berubah bentuk. Dengan memanfaatkan dua diafragma, direfleksi total elemen pengukuran menjadi dua kali lebih besar. Pada animasi pengukuran tekan bawah ini dapat masuk ke kapsul, berputar tunjuk ke kanan dan ke kiri. Oke, next. Selanjutnya ada below. Next. Pengukuran tekanan below. Below sendiri itu merupakan silinder logam berdinding tipis dengan lilitan dalam, yaitu yang salah satunya berujung tertutup rapat dan ujung lainnya tetap terbuka. Ujung tertutup dapat bergerak bebas, sedangkan ujung terbuka diperbaiki ketika tekanan diterapkan pada ujung tertutup, seperti uh, bilau sendiri akan dikompres, ujung tertutup akan bergerak ke atas dan berhubungan, yaitu batang atau ujung tertutup bilau, dan mekanisme transmisi akan naik dan bermutar tunjuknya gitu. Okay, next. Kemudian ada potensial ohmmeter. Basis potensial ohmmeter ini transducer pengukuran tekanan berbasis potensiometer ini adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengukur tekanan dan mengkonversi menjadi sinyal listrik. Transducer ini menggunakan potensiometer sebagai elemen sensitif utama. Potensiometer biasanya terdiri dari sebuah resistor linear yang dipasang dalam sirkuit yang membentuk sebuah tegangan pembagi. Saat tekanan diterapkan, dapat pada potensiometer panjang atau presentasi efektif, potensiometer dapat berubah. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Selanjutnya, ketika ketekanan diterapkan, ada perubahan pada resistansi potensiometer. Hal ini mengakibatkan perubahan pada tegangan keluaran dari tegangan pembagi. Besarnya perubahan tegangan ini berkolerasi langsung dengan besarnya tekanan yang diterapkan.
Perubahan tegangan yang dihasilkan oleh potensiometer kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur atau direkam oleh sistem pengukuran. Biasanya sinyal listrik ini dapat diterjemahkan oleh perangkat elektronik seperti amplifier atau perekam data untuk memberikan pembacaan yang berguna tentang tekanan yang diukur. Next. Kemudian ada basis magnetik. Transducer pengukur tekanan berbasis magnetik menggunakan prinsip efek Hall atau perubahan medan magnet untuk mengukur tekanan. Efek Hall adalah fenomena fisika di mana medan magnet mempengaruhi arus listrik dalam sebuah konduktor yang bergerak melintasi medan magnet. Transducer tekanan berbasis magnetik biasanya menggunakan sensor Hall yang terdiri dari sebuah bahan semikonduktor seperti gallium arsenide yang ditempatkan di dalam medan magnet. Ketika tekanan diterapkan pada sensor, struktur atau magnet di sekitarnya mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan medan magnet di sekitar sensor. Next. Perubahan medan magnet di sekitar sensor Hall menghasilkan perubahan tegangan keluaran. Besarnya tegangan keluaran ini berkolerasi dengan besar tekanan yang diterapkan pada sensor. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor Hall kemudian dikonversi menjadi pembacaan tekanan yang berguna oleh perangkat elektronik seperti amplifier atau perekam data. Dengan demikian, pengguna dapat mengukur tekanan yang diterapkan pada sensor dengan akurasi dan sensitivitas yang tinggi. Next. Kemudian ada basis optikal. Tekanan yang dikenakan pada serat optik dapat mengubah sifat optik serat, seperti panjang gelombang atau intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui serat. Tekanan yang dikenakan pada serat optik dapat mengubah sifat optik serat seperti panjang gelombang atau intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui serat. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, masih di dalam basis optikal, ya ini ada transducer optomekanik. Transducer ini merupakan transducer yang mengubah tekanan menjadi perubahan dalam posisi atau bentuk struktur yang optik. Kemudian terdapat juga transducer optoakustik, yang dimana transducer ini menggunakan gelombang suara yang dihasilkan oleh optoakustik dari cahaya yang dipancarkan ke dalam medium optik. Tekanan yang dikenakan pada medium optik ini dapat mengubah sifat optoakustiknya, yang mana tercermin dalam gelombang suara yang dihasilkan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada basis induktans atau induktansi. Next. Dalam basis induktansi ada beberapa hal yang dapat dibahas. Yang pertama yakni transducer linear variable differential transformer atau LVDT, yang mana merupakan jenis transducer induktansi yang digunakan untuk mengukur perubahan linear dalam posisi atau tekanan. LVDT ini terdiri dari 3 kumparan yang induktansi yang dililitkan pada inti ferromagnetik. Ketika tekanan diberikan pada transducer, inti bergerak yang mana mengubah induktansi pada kumparan. Next. Selanjutnya ada transducer kapasitif, yang dimana dalam transducer kapasitif, perubahan tekanan yang mengubah jarak atau area permukaan antara pelat kapasitor yang pada gilirannya mengubah kapasitansi. Perubahan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai tekanan. Next. Selanjutnya ada transducer kawat terlihat, yang dimana ketika tekanan diberikan pada kawat, perubahan dalam induksi menghasilkan perubahan dalam induktansi kawat, yang kemudian dapat diukur dan dikonversi menjadi nilai tekanan. Next.
Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ali Sodikin. Kepada Ali dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu transducer strain gauge. Ketika tekanan diberikan pada strain gauge, perubahan dalam panjang atau resistivitasnya dapat mengubah induktansi dari rangkaian. Kemudian dapat diukur dan dikonversi menjadi nilai tekanan. Next. Selanjutnya ada kapasitansi. Next. Basis kapasitansi. Transducer pengukuran tekanan berbasis kapasitansi menggunakan prinsip perubahan kapasitansi untuk mengukur tekanan. Transducer tekanan berbasis kapasitansi ini menggunakan sensor kapasitif sebagai elemen sensitif. Sensor ini terdiri dari dua plat atau permukaan yang terpisah oleh bahan dielektrik. Saat tekanan diterapkan, jarak antara dua plat tersebut berubah sehingga mengubah kapasitansi sensor. Perubahan kapasitansi sensor diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode umumnya adalah dengan mengukur frekuensi resonansi dari osilator RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor yang terhubung. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, eh, terima kasih mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 8 tentang tekanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.